Oke, selamat datang di channel YouTube kami. Channel YouTube-nya Belum tahu namanya. belum tahu, nanti ada aja di kalau upload itu namanya Iya. channel YouTube kita. Yoi. Dan perkenalkan dulu namaku, kita pakai bahasa Banjar aja di sini. Namaku Yamani, aka. Terus di sebelah Aku adalah Dono. ya nama Sidin Dono. Jadi kita pakai nama panggung. Iya, nama panggung juga. Dan mungkin misalnya kayaknya bahasa kita agak sedikit tercampur atau Kadang hilap, kadang hilap bahasa Indonesia atau bahasa gaul. It's okay lah, yang penting bukan Bukan paham poin yang kami pandirkan itu apa. Oke. Intinya itu, Bang. Kami di sini berpesan ambil yang baik-baiknya aja, buanglah yang buruk-buruknya. Karena ini semua merupakan opini kami berdua. Ya, jadi channel ini nih video-video yang kita upload nih ya berdasarkan channel kita aja. Channel apa sih? Pengalaman pribadi. Pengalaman atau opini, pendapat. Kita kadang menyalahkan pendapat Bu Nikam. Mungkin pendapat Bu Nikam lebih oke, Lebih bujur atau lebih apa? bujur, Oke. lebih keren, lebih sombong mungkin lah. Tertahu juga kita. Yang pasti kan karena kita hidup di negara demokrasi, semua orang bebas lah untuk berpendapat ya kalau. Oke. Jadi kita di sini kita sambil santai aja sih. Silahkan Bang. Ya, Ini siap. terima kasih Pada Bubur Ultra kacang Sari Ultra. Kacang Ijo Ultra yang telah mensponsori kita. Batuk nih. bisa kan di andak di sini logonya lah. Iya. Kalau ada yang hendak lagi bersponsor, boleh cuman beri minuman atau Yang halal lah, jangan yang gambar-gambar orang tua kada iya. boleh. Kita emang kada peminum sih. Jangan. Merokok kada juga kita. kita anti rokok. Tapi Tapi kita kan kalau hendak merokok sih terserah. kita kada benci lawan orang merokok, cuman kita Cuman kada kami merokok. kada merokok. Oke. Laki idaman kada sih orang laki yang kada merokok tuh? Jarang loh kayak kita nih. Jarang lah. Mending duitnya buat beli bata, bisa bangun rumah. Iya. Tapi kada juga sih masa bata per hari. Kan Kita maksa gila sih. Kita maksa gila sih bercanda supaya kayak gitu. bisa lebih baik dari perokok. Kadang. Menurut kami ya. Kita tuh kayak takutan bener tuh. Sebenarnya kan kita bercanda aja, begayaan ya. Jadi kita berdua di sini, Yamani dan Dono akan di video video perdana. pertama kita ini kita akan coba membahas. Kebetulan juga ini bertepatan dengan kawan-kawan adik-adik yang baru saja wisuda ya lo. Mahasiswa, Mahasiswa. orang-orang yang melepas apa keterkaitan dengan kuitan atau orang tua. Selamat datang di dunia pengangguran. Apalagi ijazah Anda kali ini adalah file PDF. Karena corona Anda online, wisuda tapi- online depan layar. Tapi kata Bapak. Tapi kan apa? Intinya wisuda itu cuman seremoni ya lo. Yang seremoni. penting itu proses buah nikam. yes, dan Selama berapa tahun kuliah itu merupakan proses yang luar biasa. Apapun hasilnya, ya semoga itu bermanfaat dengan kehidupan buah nikam kena setelah wisuda ini. sebenarnya walaupun orang yang kada kuliah otomatis kada wisuda. Masanya kada kuliah tiba-tiba Masa wisuda. wisuda? Nembak, apakah Anda mau pahakan kuliah? Bahkan kuliah di universitas yang tidak ada terdaftar. Anda pernah bekerja ya? Saya salesnya. Oke lah. Jadi pertama Kita juga mengapresiasi dengan kawan-kawan adik-adik yang telah wisuda. Selamat atas wisudanya. Semoga ilmu yang diraih itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. saya suka Good orang luck, yang baru wisuda. Tapi kita suka dengan orang yang wisuda itu bukan berarti kita kada suka lawan yang kada kuliah loh. Iya, bujur. Kami suka semua orang. kita tuh suka semua orang sih. Cuma Dan- maksudnya karena ini temanya. Iya, gitu. karena tema aja. Jangan salah paham. Karena ada juga yang orang karena kuliah lebih kaya, lebih bahagia daripada orang yang kuliah. Iya, bujur. Tergantung rezeki dan barokah. Misalnya ada barokah. Orang yang baru wisuda, ngapain sih dia? Kita tuh harus apa sih setelah wisuda? Apakah Iya. kita nganggur atau gimana? Yang pasti itu nganggur, Bang. Pasti. Setelah wisuda Nganggur beberapa itu- detik kemudian itu pasti nganggur. Nganggur itu. Cuman kita bisa kada sih memanajemen Iya. pengangguran kita? Wih, apakah lebih Paling produktif? nggak ada meminimalisir kegiatan nganggur setelah kuliah. Iya. Paling nggak ada itu. Jadi kita berkisah pengalaman kita aja dulu. Kita takut nih Sebelumnya Ikam Bang Dono kuliah. dulu lah. Aku kah? Bang Dono dulu lah. Karena Bang Dono ini lebih senior dari kuliah, jadi Dono dulu lah. Kayak apa Don? Pas Ya, Mas, Kasino. Almarhum. Iya.
Mas Indro jangan tersinggung. Jadi kebetulan Apa yang hendak kamu takonakan? Dono ini awal kenapa milih kuliah dulu lah. Kenapa kuliah? Kenapa kuliah? Kenapa? Anjing. Kenapa kuliah? Kita tanyakan dulu pada Dono. Kenapa kuliah, Don? Mungkin banyak juga lah kawan-kawan kita di luar sana. Ini sebelum aku memadahi pendapatku. Ada yang kuliah karena terpaksa, karena disuruh orang tua, atau hanya sekedar gaya-gayaan supaya diisi gelar. Itu banyak memang di luar-luar sana. Tapi ada juga memang bujur kuliah itu. Tapi ini menurutku lah. Ya, ini Langsung ke pembahasan. Jadi menurutku kalau kuliah itu bagusnya memang apa yang Buan Kam kehendaki mulai dari masa-masa sebelum kuliah. Kayak contohnya waktu SMA nih. SMA nih Kam tuh hendak apa gerang? Hendak jadi apa gerang? Passion Ikam atau yang Ikam bisa tuh di bidang apa gerang? Jangan sampai kuliah itu malah mengumpati orang tua. Ini tapi terserah lagi Pang lah ya, kalau orang masing-masing kan bisa argumentasi juga. alasan masing-masing. Alasan masing-masing lah. Tapi kalau itu menurutku lebih baik kuliah itu tuh memang untuk mendukung apa yang Ikam bisa. Misalnya Ikam bisa ngomong di depan umum apa segala macam, jadilah sarjana komunikasi ataupun yang berhubungan untuk mendukung kebisaan Ikam. Iya, itu mendukung Bang, basic kita. intinya dari kuliah menurutku lah. Lawan aku dulu tuh Bang ada yang ini pernah mendengar kata-kata mutiara lagi. Anjay. Man salo alat darbi wasolat. Jadi berjalanlah pada jalannya maka sampailah ia. Jadi misalnya nih kita nih harap terbang. Harap terbang. Masa ada sih SMA harap terbang? Hah, harap terbang. Kayak apa gitu? Jadi gini lah. Sorry. Misalnya nih aku nih ketujuh lawan pesawat. Oh iya. Masa aku kuliah Jadi mungkin otomotif motor atau otomotif motor kan paling kadang aku mendaftar pilot sekolah penerbangan biar jadi bisa jadi pilot. Iya. Jadi sesuai lah perjalanan kita tuh untuk mencapai sesuatu tuh sesuai aja. Iya. Jadi kan sesuai tingkatan juga ya. Kalau misalnya dari SD kamu suka matematika, misalnya kembali lagi ke SMP matematika, SMA matematika, kuliahnya pun kalau bisa tuh matematika juga Kalau jangan. emang tujuannya Kalau ke memang matematika. tujuannya hendak di bidang itu gitu nah. Tapi kalau misalnya berubah-ubah, oke. Ya, oke kan dalam masa proses juga kan bisa jadi yang memang ketujuh ini timbul rezekinya di itu kan. Itu tergantung lagi juga. Jadi pian dulu tuh kuliah tuh karena passion. Karena sebenarnya Masa sih passion? Passion mencangkul nih. Mencari harta karun kayaknya aku kuliah pertambangan. wait, jangan disebut dong. Oh iya dong. Karena kita di track orang. Jadi kuliahnya tuh Sebenarnya tercelobok. celobok. Jadi Jelobok. kebanyakan Karena orang- aku dulu 4 SNMP. Dulu ngarannya SNMPTN undangan. SNMPTN undangan ngisi-ngisi tiba-tiba lulus di sini. Oh iya. Kadang Jadi kita tuh anak cari repot aku ya sudahlah. bujur. ini. Kita tuh kadang jangan juga terlalu apa sih kayak terlalu memaksakan diri Iya, kita. iya. Pokoknya aku anak ini pas kada lulus kita kecewa benar. Iya. Jadi ya boleh lah kita anak ini, cuman kita coba misalnya kada sampai berusaha apa kita. Ya mungkin rezeki di lain. Iya. Jadi kayak mengambil hikmahnya kayak itu. Bujur. Siapa tahu kan di sana dibully atau mengelahi lawan dosennya karena kada cocok bisa juga. Bisa juga. Kita kan tahu masa depan. Tapi poinnya, kenapa aku sambat tadi tuh kalau bisa sebenarnya memang dengan kehendak buat nikam waktu SMA. Kalau bisa tuh jangan tercelobok kayak aku lah. Karena aku sendiri pengalaman di saat proses kuliah itu tuh berat banget karena anggaplah salah jurusan lah, karena aku merasa aku kada cocok di bidang ini gitu nah. Tapi ya mau kada mau karena kada hendak merepotkan kuitan, kada hendak mengeluarkan biaya lagi, jalani aja walaupun akhirnya lambat lulus. Tapi it's okay lah, selama proses itu Buan Kam akan belajar kayak apa bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Iya. Kayak apa caranya supaya bisa survive, supaya bisa bertahan, ya itu jalani aja dulu. Jangan menyerah lah intinya. Kalau dari aku kayak itu, Bang. Kalau Ikam Bang dulu kayak apa? Jadi aku dulu tuh didustai sih. Lebih daripada ditipu. Sama-sama tuh celobok berarti. Iya, celobok didustai. Kenapa aku ditipu? Karena awalnya tuh karena aku tuh kayak bingung, ada passion. Ya. Cuma aku indah kuliah passion, ragu. Mhm. Ragu kada sih kadang kita. Ya, hendak aku jadi apa kena. Iya. Soalnya passion kita itu belum tren. Ya, Paham passion kami belum tren atau hobi kami belum tren. Jadi kita tuh kadang cari aman, lebih ke cari aman. Jadi ada orang kuliah tuh emang mengejar passion, ada yang tuh celobok, ada yang cari aman. Nah, ya. Jadi Tiga. aku tuh lebih ke cari aman sama ditipu lah. Jadi kan jar keluar golden nih.
kenapa ya kamu anak milih itu baik kuliah ini karena ini kayaknya ada peluang, ada ini jadi karena aku nih kurang komitmen ke passion ya sudah ya masuk kayak jalani dan itu berat benar sih ya lo. Dan itu berat cuman pas kita menjalani tuh pasti ada pemikiran hendak menyerah mungkin hendak menyerah atau kayaknya aku salah jurusan, tapi itu kita jadikan suatu tantangan bang, maksudnya kita tuh bisa ada sih menyelesaikan emang tugas kita ini lebih itu cuman lambat apalagi jurusan kita sama ya lo di teknik itu kan memang terkenal lumayan berat lah karena ada praktikumnya otomatis ada praktikum habis itu ada cuman kuliah menghitung berat bener sih lawan menggawi laporan praktikum ulun di keluarga ulun teknik tuh kada ada menghitung ya karena ulun nih agak-agak goblok lah dulu kayak iya kah teknik tuh keren kayak sekali masuk teknik ya anjing seberatan menghitung sampai TA berhitungan seberatan menghitung cuman ada binian bungas pula ada jangan jadi pas menjalani menghitungan tuh parah benar sih tapi kadang lah kita tuh kadang emang harus dapat ujian emang harus kalau terlalu mulus tuh kayak jangan karena ada pelajaran yang bisa kita ambil lah jadi emang kita tuh misalnya dapat musibah atau dapat lagi drop itu tuh emang proses kita membentuk diri kita yang lebih baik. Wih mantap kan sih keren lah. Nah habis itu singkat cerita nih kita sudah menjalani berapa tahun? Berapa tahun? Pian kuliah? Kurang lebih 5 tahun. Sama 5 tahun itu. Tapi kalau misalnya di teknik itu wajar lah. Tapi mungkin fakultas lain ada yang lebih wajar lagi. Tapi kalau normalnya maksudku jangan juga dijadikan ini berdua 5 tahun aku 5 tahun juga jangan. Kalau bisa buan kamu juga lebih cepat lebih bagus. Karena pertama lah lebih cepat tuh pasti kita tuh mendapat peluang lebih tinggi. Dapat peluang lebih tinggi. Habis itu meringankan beban kuitan lah. Masa Bu Nikam hendak ditanggung kuitan tahu. Asli kasihan tau kada sih kuitan tuh. Kuitan gin kada purun melihat buan ke makan Indomie terus benar. Makanya berapa biaya kuliah itu tuh dihitung lah. Apalagi ini kuliah larang. Wah, kuliah larang. Kada masuk akal sih. Kayak masuk. Kalau zamanku masih 900.000 per semester. Zamanku ini, Bang bangsat sih. Kayak 19 loh. Kayak 3 kali lipatnya. Asli? Iya 3 kali lipat semester emang sama padahal aduh. Tapi itu sistem lah kita karena menyalahkan sistem mungkin lain zaman. Makanya itu buat nikah kalau bisa jangan juga terlalu menyepelekan kuliah jadi santai segala macam karena kita lambat kuliah pun bukan karena kami hendak tapi ada kendala-kendala you know lah. Bukan karena kami malas tapi memang karena sensor karena lipang. Ya itu, tapi jangan disamper. Nah, singkat cerita nih kita sudah menjalani kuliah masing-masing dengan keuyuhannya masing-masing, tapi kita tetap berjuang akhirnya berhasil. Iya. Berhasil lulus. Dan yang pasti kalau buan kamu kuliah itu kalau bisa ambil yang kayak ilmunya, habis itu organisasinya, pengalaman apa yang buan kamu dapatkan di kuliah itu lebih penting menurut sama kamu. Relasi. Pokoknya kuliah tuh buan kamu pertama tuh lah banyak kawannya dulu. Iya, banyak kawan. Karena kita jangan jopong tapi berkawan hari-hari. Benar. Tolong seimbang ya karena yang berlebihan itu kada baik. Iya, banyak kawan dulu karena info-info apa-apa tuh dari kawan. Bujur. Entah ada tugas, kayak mengerjakan ini itu tuh dari kawan. Kita banyak kawan, jangan mengolah masalah lawan kawan. Jangan mengolah musuh, bermusuh. Sama karena siapa tahu pada saat ujian kawan yang menyontek. Kawan menyontek kita. Jadi kita tuh tetap kawan, tapi agak ngeri juga sih bakawan. Iya. Soalnya ada beberapa kawan yang merusak kita. Memberi pengaruh buruk ya. Pengaruh buruk kayak narkoba. Pilih-pilih aja lah. Pokoknya dari bekawanan, dari apa yang buan kamu lakukan itu ambil yang baiknya aja. Kita tuh boleh bakawan, cuman jangan mengumpati gaya hidup kawan yang ada baik. Itu sih ya. Ya, jujur. Jadi buan kamu bisa wisuda dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian pengalaman ada masalah yang macam-macam. Karena hidup kita nih ke depan loh. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu dipertanggungjawabkan di masa depan. Jujur. Nah, itu semua berpengaruh. Ya, jadi mikir lah. Wisuda nih. Setelah kita kuliah kita wisuda. Yoi. Karena pertama-tama kita mengucapkan selamat dulu lawan. Karena hanyar-hanyar aja nih. Buan ading-ading 2020 nih lah, angkatan 2020, angkatan lulus 2020, hanyar-hanyar aja wisuda itu selamat, kalian luar biasa telah menjalani masa-masa sulit ini termasuk pandemi ya. Iya. Jadi bisa
walaupun tidak bertemu secara langsung, walaupun virtual, ijazah ijazah. PDF. Sorry lah. ada apa-apa. Karena apa Luar itu? biasa loh. Masalahnya it's okay lah. Nah, Masa itu cuma salah satu proses dan itu cuma seremoni. iya. Yang penting setelahnya Anda akan menjadi pengangguran. Nah, setelah wisuda tuh gila sih, pusing gila. Gila. Pin berapa bulan nganggur? Dalam iya. Nah, ini dulu. kada begawi. Maksudnya kada begawi kayak orang kan biasanya aku pakai ijazah aku begawi. Nah, itu kan artinya hanya bekerja karena ijazah. Ya. Bukan gitu sih. Maksudnya melamar gawian memanfaatkan ijazahnya. Berarti freelancer termasuk ada. Freelance itu termasuk ada. Nah, Begawi ada itu. itu lebih ke usaha sih, wirausaha, ke swasta lah. Jadi kita Yang pasti kan ada kegiatan. Yes. Aku jujur memang setelah wisuda ada kegiatan, alhamdulillah. Karena kegiatan itu memang aku jalani mulai dari zaman kuliah. Nah itu juga tadi, pokoknya zaman kuliah itu kita manfaatkan sebaik mungkin lah. Kayak tadi lah yang seperti kita bahasan. jadi jangan kuliah aja nih. Jangan kuliah aja, Makan gorengan juga. makan gorengan. Goblok. Pencinta gorengan, Anda kurus. Jadi itu tadilah. Jadi Masa kuliah, pas pian kuliah tuh tuh kada hanya kuliah. Ada cuman kuliah, ada usaha. Usahanya berkaitan freelance. nggak sih berkaitan lawan kuliahnya? Sangat bertentangan. Jadi ya. gue nikam tuh jangan terlalu terpaku. Iya. Misalnya aku kuliah ini aku harus begawi ini kada, atau aku harus usaha ini kada. Belum tentu itu adalah rezeki Bu Nikam, karena bisa jadi link-link rezeki itu Beda. kada sesuai dengan jalur yang Bu Nikam bayangkan. Jadi bisa aja dari mana, bahkan dari kawan tadi. Jadi setelah wisuda itu alhamdulillahnya tadi ada usaha. Salah satunya itu kayak desain-desain, lebih habis ke itu foto-foto, desain grafik. desain grafis, videografi, ngolah website juga. Itu yang kegiatan-kegiatan yang aku isi setelah wisuda sambil menunggu pekerjaan yang sebenarnya. Nah, itu karena aku masih pada tahapannya aku sebenarnya orangnya idealis waktu itu. Aku selama proses kuliah aku pernah berpikir bapak aja aku kuliah belum tentu ijazah aku pakai, karena aku bisa menghidupi diriku dengan kegiatan yang kulakukan saat ini waktu idealis. Tapi Bang, kita tuh perlu juga sih idealis itu supaya menguatkan kita. Bisa sebagai penyemangat kita. Emang fase bagus itu tuh lah. bagus daripada kita mana kada gawian, mana kada ada semangat. Itu karena ada usaha. Nah, itu parah sih. Parah sih. Lebih baik idealis pas saat itu. Iya. Jadi pada saat itu kita mencoba nih untuk usaha terus apa segala macam dan berpegang teguh atas usaha itu sendiri, sambil akhirnya kita bisa, aku dapat. Nah ini memang setelah dari wisuda itu mendapatkan pekerjaan yang Berapa bulan? setahun setengah lah. Berarti setahun setengah menjalani freelance. Setahun setengah. Tapi penghasilan freelance itu kayak apa sih? Saat itulah. Pada saat itu, karena pada saat itu dan untuk kebutuhanku saat itu, aku merasa cukup. Iya sih. Cukup Kan kada lah misalnya. Entah kita karena dulu itu kayak memang ini hanya dapat sini nih. Alhamdulillah lah, cukup lah gitu kan. Intinya kita harus bersyukur itu penting. Harus mensyukuri. Karena sebelumnya kita kada dapat nih. Dapat sedikit itu tuh syukur. Iya. Daripada menanai kuitang. Bujur. Ya kita kan menyalahkan juga sih. Kan maksudnya ada keadaan orang masing-masing. Cari aman terus kita lah. Jadi sekitar setahun. Setahun setengah lah. Habis itu dapat gawian. Habis Gawian itu, tuh alhamdulillah, sesuai dapat ijazah ada? Sesuai ijazah, tapi kada sesuai dengan apa yang dikerjakan. Oh, berarti kualifikasi masuk ijazah S1. Nah, tapi, ibaratnya jadi sebagai pengetuk pintu aja. Iya, kayak memenuhi syarat lah. Itu itulah itu gawin di mana sih? Gawin di mana sih? Itu tuh Hah? Iya. Yang situ, Bang, yang belum, Bang. Yang aku dulu pernah begawi di toko komputer. Nah, toko komputer ijazahnya beda loh. Ijazah beda, habis itu tapi di toko komputer itu sesuai dengan passion, apa yang aku bisa. Iya. Kayak desain, aku di situ jadi desainer. Kita di-hire karena skill dan kemauan kita. Iya. Hobi di situ. Nah, itu juga pentingnya. Kalau kita menolak-nolak rezeki, belum tentu kita bisa dapat rezeki yang lebih baik pada saat yang kita tolak itu. Siapa tahu itu memang rezeki terbaik Ikam. Iya, bujur. Pada saat itu gitu nah.
Jadi maksudku jangan supan begawi jadi apa aja tuh, jangan terlalu Selagi diinikan. halal, ya. Selagi halal ya, dan selagi itu bermanfaat bagi orang juga, bagi diri Ikam juga, dan bahkan mungkin bagi orang tua Ikam. Wah, alhamdulillah aku kada perlu membiayai si Udin ini nah. Udin nih gawian harus guring terus menanai duit lawan kuitan. Maaf Udin lain Ikam, tapi Udin yang satunya lagi. Din bulik Din. Kayak itu loh orang di Instagram pang lalu Din mana sih yang mau beli ke rumah? Jadi syukuri aja dulu apa yang Buan Ikam dapat, apa yang Buan Ikam hasilkan, apapun itu pekerjaannya. Insya Allah habis itu kita akan dapat pekerjaan yang lebih baik lagi. Atau tetap pekerjaan itu cuman kita lebih enjoy. Itu cerah juga. Itu kita bersyukur karena kita dapat ketenangan. Iya. Kada hutang sana sini. Kanan, Apalagi sampai itu hutang tuh kayak fuck bener sih. Asli sih. Kayak hitung duit kita tuh minus. Iya. Jangan Belum nol apa-apa masih sudah. masih untung, kalau nol untung lah. Mm-mm. Ini minus. Asli. Oh jadi begawi di toko dulu, Toko komputer dulu. begawi di toko komputer 6 beda bulan jurusan sampai dapat peluang. Hanya begawi yang alhamdulillah lebih baik. Oh jadi kita tuh jangan memikirkan langsung begawi di atas, begawi di Ya, tahap bujur, di atas bujur. sedikit dulu. Kayaknya bisa aja menaik lagi. Aku ibaratnya kalau misalnya kayak tangga tuh memang bujur dari step yang paling bawah. Kayak dulu berusaha dulu. Sebenarnya bagusnya ya ini pribadi masing-masing lah ya. Tapi menurutku ini aspeknya itu sebagai kebutuhan. Karena semakin tua pasti nanti karena berkeluarga, karena kan perlu nukar rumah, karena perlu ini, perlu itu ya lo. Jadi kalau misalnya stepnya itu kayak usaha kecil-kecilan dulu. Habis itu kayak aku lanjut ke toko komputer dan alhamdulillah saat ini begawi yang di tempat sekarang. Itu semua peningkatan. Menurutku peningkatan lah. Bujur peningkatan. Sama memetik hikmahnya tuh Bang kita tuh jangan sampai nganggur. Nah, Walaupun usaha apapun buka lah. warung jus atau buka kedai boba, dropshipper, kan sekarang just tip kayak misalnya kamu ke Banjar, orang Banjar baru atau orang mana anak ke Banjarmasin nitip apa nih? Ya, Kan bisa kita itu dapat perlu. itu perlu maksudnya Apalagi kita tuh zaman sekarang ini lo revolusi industri. oh gila sih pokoknya kita kadang menebak gawian yang lebih menguntungkan. Dulu kita Bisa. pernah kada sih berpikir main game Apa? kalau lebih kaya Iya, atau lebih sugih. main game. Iya main game tuh. Sekarang loh kita tuh emang kadang menebak, yang penting kita jalani apa yang kita bisa, kita senangi, kita fokus. Ya. Dan selalu bersyukur sih. Kalau kita kada bersyukur, Itu ya susah kita lah. merasa kurang tarus. Karena di setiap usaha kita itu pasti ada usaha, doa, ikhtiar. Nah, bujur. Kalau usaha wara, kada berdoa, Sombong. sombong. Yang di atas belum tentu Menyetujui. antum. Iya makanya. Itu doa penting, apalagi yang kayak kita perlu lah bertukar pikiran lawan orang kan, Iya, karena kita mencari, jangan terlalu ini aku jangan juga sih. Janganlah. Aku sudah usaha kayak ini. Pokoknya ini hasilnya jangan. Jangan, itu harus proses. diimbaikan dengan doa dan ikhtiar. Jangan juga antum berdoa wara tapi di rumah guring wara juga. Habis itu mengeluh. Karena dapat gawian ya. Ikam aja main ngirim laporan, ngirim proposal gawiannya kada. Gawian haur guring kayak mana begawi? Iya. Itu pang. Pokoknya Seimbang lah 3 tadi. seimbang. Kalau aku dulu emang hobi ya sama lah, bergerak Kita, di ya, bidang bidang hobi itulah. per videoan, per desainan yang kayak itu. Dulu tuh kada ada belajar, kada pernah kursus, cuman karena kita otodidak ya. otodidak, karena melihat nih bagus nih, aku anak yang kayak ini bang. Habis itu belajar step by step, sedikit akhirnya lumayan bisa lah. Habis itu dihargai orang. Pertama ulun dihargai edit foto tuh 10.000. Milangi jerawat. Kada membelurakan belakang. Jadi pakai kamera HP. Supaya blurnya belakang kayak di Ya, SLR, bokeh gitu lah. Wah ini kan nyaman ya lo, aplikasi Ini HP HP, gini oke. ada sudah. Habis itu mana itu bang 10.000 dibari. Oh kayak anjir nih dapat duit nih. Kayaknya aku harus misalnya isi kamera. Kayaknya lebih oke nih. Itu umur berapa? Alias sih. Ini kan dari kuliah lah. Kan dari awal lah maksudnya kayak itu. Jadi kita tuh misalnya ada emang hobi kita kerjakan aja, walaupun orang tuh wah berapa sih 10.000? Akademayu. Jangan. Tapi apa-apa. Daripada Jangan nol berkecil hati. kita tuh bandingkan daripada ada dapat duit. Jangan Daripada ada begawi sama sekali. Mending itu. Nah akhirnya kan pas kuliah tuh sambil pernah kayak job inilah Kawanan pernikahan dibawahi itu oke lah masih. Habis itu begawi di bengkel kayak pertamatan S1 begawi di bengkel.
Cuma aku Yap. semalam tuh kada berkecil hati sih. Maksudnya Iya. misalnya kawanan nongkrong bepandiran masalah gawian inya karena sudah di hire di harga S1. Aku kada ya karena aku Iya, emang iya. himong aja maksudnya aku Kita aku ada mayu beban aja lah ya. sih. Lebih ke ini sih. Aku mayu aja Iya. duit freelance walaupun jurang sedikit tapi aku mayu. Iya. Kayak apa? Apa? Bukan Biar berarti status sosial itu lebih bagus. Yang penting kan sesuai dengan orangnya. iya, sesuai kebutuhan kita. Walaupun gaji kita misalnya 30 juta sebulan, Iya, tapi belanja kita 2 juta sebulan kan minus tuh. Iya. 13 juta, 15 juta. Nah, makanya sesuai lah dengan kebutuhan kita. Intinya juga tetap bersyukur lah. Walaupun gaji 30 juta tapi kada pernah merasa cukup itu. Oh, gila sih. Wah, Pasca kuliah. Habis itu nganggur dulu tadi itu. Oh iya, nganggur lah. Pernah lah nganggur. kalau nganggur kada begawin kayak 4 orang, jadi kenapa sih cita-cita kebanyakan cita-cita orang tuh 4 orang. 4 orang coba kayak aku Budak korporat. karyawan ini, anak ini, kenapa ada usaha? Karena ada modal. Oke lah, ada modal. Cuma kan Dan memang usaha itu memang berat, Bang lah. memang berat. Mental kita harus Karena memang usaha itu memang perlu effort yang ganal-banar lah. Mulai dari kita harus promosi lah, harus inilah, harus itulah. Kalau kada ya nol lalu lah. Nah itu memang berat, Bang. Memang. Tapi dari situ tuh mental kita tuh terbentuk. Padahal Bang lah, misalnya nih lah, kita misalnya kebetulan kita ini sudah begawi 4 orang juga. Tapi it's okay lah, maksudnya karena kita realistis. Iya, Lawan peluang ada, terus yang dibutuhkan sesuai skill kita, jadi terimalah. Ya, bujur. Ya, kenapa kada kayak itu nah? Iya. Kita tuh jangan terlalu idealis. Iya, jangan terlalu itulah. Ya, main hitung-hitungan lah. Karena Buan Income akan merasakan karena ke depannya ini kebutuhan Buan Income juga akan semakin banyak, apalagi orang yang berkeluarga, punya anak. Nah, itu pasti memerlukan yang lebih besar lagi lah. Cuma sebenarnya Bang, misalnya kita ada begawi, tetap freelance, kayaknya mental kita tuh makin kuat. Menjadi. Entah Karena siapa tahu Bang, kita lebih kaya daripada keadaan kita sekarang. Kita kada tahu loh. Cuman karena saat itu kita memilihnya itu dan kebetulan diterima. Ya. Misalnya kada diterima kan bisa kita lebih kaya, bisa juga. Tapi bisa juga tetap aja kayak itu. Atau bisa juga down. Cuma yang pasti kita tetap berjuang. Yang pasti selama ada perjuangan, insya Allah itu pasti ada hasil lah. Sama ini, setiap orang yang anak begawi itu jangan terlalu berharap loh. Jangan terlalu berharap. Jangan terlalu aku kena harus gini. Jangan. Apalagi misalnya kita melamar gawean lo, aku yakin lulus, aku ini. Kayaknya misalnya kada lulus kayak apa? Pusing. Yang pasti Buan Income harus bisa mengalahkan kedownan Buan Income pada saat Income optimis itu. Pokoknya intinya jangan berharap dulu lah. Terlalu berharap. Selalu aja. Misalnya rezeki kalah kemana? Misalnya emang lain rezeki, ya mungkin rezeki di lain lebih besar loh. Pasti adalah rezeki yang lebih baik lagi. Pasti. Daripada yang di tempat yang kita harapkan. Tapi intinya ya itu, jangan terlalu berharap. Iya, jangan terlalu. Sama yang penting tuh skill relasi. Relasi itu penting banget ya. Karena kita dapat info lowongan itu dari bisa dari relasi itu, dari kawan, kayak hubungan dari kawan atau kemana. Jadi supaya banyak kawan tuh jangan jahat lah. Baik pokoknya aja orang. Jangan bermusuhan, jangan pokoknya dengan sesama manusia itu kita usahakan siapapun harus baik lah. Jadi intinya jangan agasan yang inilah nganggur saat ini. Belum ada gawian. Karena wajar belum ada gawian, Buan Income hanya aja lulus semalam. Slow, santai nikmati dulu beberapa saat, kemudian kembali bertarung lagi untuk mencari gawian, mencari peluang ataupun berusaha kalau misalnya di saat seperti ini sulit untuk mencari gawian. Sama ini Bang, ada juga orang yang kada bisa passion. Maksud kita misalnya kita kan ada hobi nih, ada passion, kita berkecimpung di dunia ini. Mungkin passionnya tidur atau organisasi. Lebih baik organisasi sih yang gitu. Mengisi waktu. Dari situ kan ada relasi. Entah kita pernah disuruh mengolah laporan ini bisa. Jadi kan sambil menambah skill. Pokoknya lakukan hal-hal positif aja selama masa-masa kayak inilah. Apalagi di pandemi atau bantu orang tua. Jangan supan. Ini masa asupan bantu kuitan. Oh gila sih. Oke deh. Sampai di sini dulu. Mungkin video-video selanjutnya bakal upload. Insyaallah. Tulis aja komen di bawah kita mau ngomongin apa. Apa perlu tips-tips untuk menghadapi HRD? Tips untuk menghadapi HRD atau tips mencari pacar atau ya pokoknya komen lah di bawah. Apa yang pengen kalian kami obrolkan berikutnya. Oke deh, see you next time. Tunggu aja video kita berikutnya. Bye.